kalau orang Islam dikalahkan kafir, yang dihancurkan muslimnya. Tapi kalau Islam ini yang diserang dengan bid'ah, yang hancur agamanya. Inilah yang membuat para ulama kita lebih takut Islam itu dihancurkan oleh bid'ah daripada orang kafir. Karena orang kafir itu ganggunya muslim toh, agamanya masih utuh. Mereka mengganggu ajarannya. Dibikin ini, dibikin itu, akhirnya asli hilang. Makanya Al-Hasan Ibnu Atiyah mengatakan bila bid'ah sudah muncul di suatu kaum, maka sunnah akan diangkat dan tidak akan hidup ila yaumil qiyamah. Dan katanya ini Abdullah Ibnu Mas'ud, Sufyan As-Sauri mengatakan setan itu, iblis itu lebih mencintai bid'ah daripada maksiat. Kenapa? Karena kalau bid'ah itu sudah dilakukan, orang rata-rata meyakini baik. Kalau maksiat, rata-rata orang melakukan dengan dasar ada suatu keyakinan jelek. Coba sekarang antum datang kepada kerumunan orang-orang judi. Pak, tolong dong Pak, berhenti judi, kan gak bagus. Dia masih sadar. Iya Pak, mohon maaf Pak, sebetulnya saya sudah ngaku Pak, ini judi gak bagus Pak. Cuman gimana ya Pak, kalau gak judi pusing. Gitu. Masih nyadar judi itu jelek. Tapi coba antum datang ke kerumunan orang-orang tahlilan. Pak, assalamualaikum Pak, mohon Pak dihentikan karena ini sesat. Sandal itu terbang sandal. Itu sesat. Dikit-dikit bid'ah sesat. Lo aja yang masuk surga, sekampung neraka lo dindiri yang masuk surga. Emangnya surga ini lo udah kaplingin apa? Gitu. Dikit-dikit kagak ada zaman Rasul bid'ah, kagak ada zaman Rasul bid'ah. Muka lo juga nggak ada zaman Rasul. Itu ngomongnya Pak, dalilnya itu. Coba kesel nggak lo? Makanya Imam Syafi'i itu kalau debat sama orang bodoh nggak pernah menang. Gitu. Makanya jangan ladenin. Itu Imam Syafi'i itu debat dengan siapapun menang kecuali sama orang bodoh. Itu kalah. Itu. Coba antum sekarang ngomong orang seperti itu, nggak ada, muka lo juga nggak ada zaman Rasul. Kitab mana yang untuk bantah ente? Ente baca mbe itu buleken nggak dapat tuh. Dan kadang-kadang alasan mereka itu simple-simple tapi bikin aduh ngesel ya Allah. Udah sabar aja lah. Itu. Makanya di sini bid'ah itu bahaya, tapi nggak banyak menyadari. Apalagi sekarang julukan orang yang melakukan bid'ah itu keren, Wahabi. Udah, ceramah aja belum Pak, udah dituduh Wahabi, baru innalhamdulillah. Innalhamdulillah, nah ini nih Wahabi. Kok tahu Pak? Tuh khutbahnya, terus sebentar lagi lihat bid'ah. Aduh, belum apa-apa Pak. Pak, saya ini kan belum ceramah apa-apa Pak. Bapak kok udah tutup Wahabi, taunya dari mana? Tuh, akhirnya lihat. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, fa inna kulla dhalalatin finnar. Itu khutbahnya Wahabi katanya. Padahal itu khutbah hajah, khutbah paling mulia, khutbah yang diajarkan Rasulullah. Langsung ditengok. Sampai ada satu masjid dia di daerah Jawa Tengah itu, pokoknya ustadz yang kesini jangan sampai pakai innalhamdulillah. Itu, masya Allah, habis sudah.